Hai guys, welcome back to Inside Busy. Masih bersama dengan gue Zerika. Apa kabar guys kalian? Oh my god, gila gue udah lama banget ya ngomong kayak gini. Sumpah gue kangen banget sama kalian. Dan gue kangen banget untuk membuat video ya ampun, setup this kind of thing segala macam. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan, semoga kalian juga tetap selalu bahagia pastinya. Nah, buat kalian yang baru banget ke channel Inside Busy dan belum pernah tahu apa aja sih ini isinya channelnya, silahkan dicek-cek aja. Siapa tahu ada video yang kalian suka, jadi kalian bisa berikan like, berikan komentar, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya. Gila gue lama banget ngomong kayak gini. Nora, mohon maaf ya. Emang kayak gini orangnya. So guys, alasan kenapa gue setelah sekian lama gitu ya tidak membuat video, setelah sekian lama manusia ini kemana ya? Tidak cuap-cuap lagi gitu ya, tidak membuat hal-hal yang absurd lagi gitu. Kemana nih? Kemana dia sebenarnya? Sebenarnya gue ada di sini gitu. Gue nggak kemana-mana. Tenang, jangan panik. Gue aja yang panik. Tapi memang mohon maaf banget guys, karena waktu itu gue mendapatkan sebuah kesempatan kerja, mutasi kerja tepatnya gitu. Jadi gue sebelumnya bekerja di bagian advertising di sebuah perusahaan properti. Kemudian gue mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang tenant relation di sebuah apartemen seperti itu. Nah, waktu itu gue juga sebenarnya bingung gitu kan, kayak kok bisa, jangankan gue yang bingung, pasti lu pada juga bingung gitu, kayak mana mungkin manusia ini bisa jadi tenant relation gitu ya. Karena gue juga berpikir demikian gitu. Gue sama sekali gak punya background operasional, gue sama sekali nol gitu ya. Dan waktu itu gue diskusi sama pimpinan, dan gue pikir-pikir dari namanya sendiri kan tenant relation ya, berarti pasti lo akan berhubungan dengan orang, berhubungan dengan tenant. Dan gue secara pribadi gue suka gitu ya ketemu dengan orang, ngobrol dengan orang, dan I like challenges gitu. So waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk memilih pindah gitu ya menjadi seorang tenant relation. Nah, sebagai seorang newbie nih ya teman-teman, yang dari dunia advertising gitu kan tiba-tiba pindah ke dunia operasional ya, yang benar-benar lihat kondisi di lapangan seperti apa gitu. Itu rasanya wow. Nah, sekilas buat kalian teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, apa sih pekerjaannya tenant relation? Ya, sebenarnya dari namanya aja tenant relation. Jadi, lo kerjanya, tugasnya adalah untuk membangun relasi dan membangun hubungan dengan para tenant gitu ya. Nah, tenant ini kan macam-macam, bisa penghuni, bisa penyewa, bisa pemilik gitu ya. Tapi karena kalau gue kan di apartemen gitu ya waktu itu, jadi memang tenant ini adalah para penghuni gitu. Nah, terus tenant relation ini adalah bisa dibilang pintu gerbang utama gitu ya. Jadi dari tenant, kalau misalkan mereka ingin menyampaikan saran, menyampaikan keluhan, atau misalkan minta request tertentu yang masih berkaitan dengan building management, itu biasanya akan diarahkannya ke TR. Jadi itu pekerjaan tenant relation, kurang lebih seperti itu. Gambaran besarnya ya, gambaran besarnya. Contoh gampangnya deh, misalkan kalau emang kalian ada yang udah punya apartemen gitu ya, kalian ingin menambah kartu akses, atau misalkan mau tambah kartu parkir misalnya kayak gitu, atau ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan komplain yang masih berkaitan dengan building management. Nah, disitulah, tada, ada TR. Jadi kalian bisa langsung ke tenant relation, seperti itu guys. Nah, tentu saja waktu gue masuk saat itu banyak banget pekerjaan yang memang harus udah gue lakukan gitu, karena terkait serah terima apartemen teman-teman. Nah, yang buat gue juga serah terima itu apa gitu ya, tidak pernah menjalankan serah terima. Apa itu serah terima ya, tidak paham apa aja harus dilakukan dan dikerjakan gitu. Tapi gue langsung beradaptasi gitu ya, langsung ya bekerja dengan keras gitu ya teman-teman, karena waktu itu memang juga serah terimanya memang harus dilakukan soon gitu ya. Dan akhirnya gue mulai banyak bekerja tuh, dan banyak sekali yang harus gue lakukan, mulai dari bikin undangannya, kemudian gue bikin formnya gitu kan, ngurusin formnya, kemudian juga waktu itu sempat ngurusin kuncinya, belum goodie bagnya gitu kan. Jadi benar banyak banget gitu teman-teman. Di situ gue juga belajar bahwa memang serah terima itu banyak sekali perintilan yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian waktu itu juga
serah terimanya itu sendiri gue tuh masuk, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita masuk gitu ya. Dan dalam sehari itu serah terima itu bisa sekitar 8-10 tenan. Nah, 8-10 tenan ini itu bisa datang di jam yang sama. Contoh, misalnya lu jam 9 pagi gitu ya, itu bisa ada 3 tenan langsung datang bersamaan gitu. Nah, jadi waktu itu gue sangat dibantu sekali gitu ya dengan engineering, dan gue juga waktu itu dibantu dari teman-teman dari departemen lain gitu ya untuk membantu. Jadi gue sempat koordinasi juga sama mereka. Jadi kayak kita bikin tim task force-nya sendiri gitu ya untuk bantu serah terima. Karena kalau misalnya gue sendiri, tidak sanggup ya, tidak mungkin itu terjadi, tidak. Nggak mungkin banget gitu. Seperti yang tadi gue bilang, itu kan sehari bisa 8-10 tenan gitu. Dan sebenarnya idealnya, kalau dari dengar teman-teman engineering ya yang pernah bekerja di dunia apartemen juga gitu. Jadi sebenarnya idealnya memang harusnya TR-nya itu juga ikut jadi waktu pengecekan unit. Jadi ada engineering, ada TR-nya juga gitu. Tapi kala itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Waktu itu saya masih sendiri, tidak mungkin gitu. Bayangin aja guys, itu kita masih ngomonginnya weekdays ya. Gue belum ngomongin weekend gitu atau hari Sabtu. Kita waktu itu nggak buka sih, hari Minggu, hari Sabtu kita buka. Nah itu kan saat-saatnya tenan justru datang gitu kan. Namanya penghuni pasti datang untuk pengecekan unitnya. Kemudian serah terima itu malah banyaknya di hari Sabtu. Itu bisa sampai 15 tenan gitu, luar biasa memang. Jadi memang waktu gue masuk tuh agendanya udah padat banget teman-teman, udah bener-bener yang kayak harus ngurus ini banyak banget yang harus diurusin waktu itu. Nah jadi dari bulan November ya, itu waktu itu kita mulai serah terima, itu udah mulai tuh terus jalan gitu kan. Jadi udah urus serah terimanya, kemudian ya namanya pasti efek bola salju ya teman-teman. Ketika udah ada selesai serah terima itu kan ada yang serah terimanya dengan perbaikan, ada yang serah terimanya memang dia langsung terima semua full kuncinya gitu. Nah kalau serah terima full kunci kan otomatis the next stepnya ada lagi dong gitu kan. Gue mau masukin barang nih, gue udah mau tinggal gitu kan, gue mau pindah, otomatis gue masukin barang, gue mau ngajuin renovasi. Nah itu masih masuk juga areanya TR teman-teman. Jadi kalau misalkan mungkin beda ya di tempat-tempat lain, gue kurang tahu, tapi ini yang dari pengalaman gue. Jadi kalau untuk masuk barang dan segala macam itu memang harus dapat konfirmasi juga lewat TR juga. Dan juga waktu itu untuk renovasi pengajuan fit out gitu ya kita bilangnya, itu juga memang harus lewat tenant relation gitu. Nanti yang akan dibantu oleh dari engineering gitu ya untuk diskusi lebih lanjut, biasanya sama chief engineeringnya gitu. Nah jadi bisa dibayangkan gitu ya, serah terimanya belum selesai semua gitu kan, tapi sekarang udah ada lagi yang baru nih gitu kan, masuk barang, terus kemudian ada juga yang mau renovasi, belum lagi komplain kan. Jadi memang bener-bener banyak banget gitu yang harus dikerjain, dan kayak apa ya, bener-bener ya bisa dibilang multitasking, sangat multitasking sih kala itu. Gue bener-bener kayak sus gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan komplain, dan waktu itu memang TR baru gue sendiri, jadi banyak tenan-tenan juga yang karena ya istilahnya udah kenal sama lu gitu ya, udah tahu sama lu, pasti nyarinya lu gitu. Jadi biasanya gue Sabtu dan Minggu itu masih dapat pertanyaan dari tenan gitu. Kadang-kadang suka ditelepon tenan juga. Jadi ya bisa dibilang ya kerjanya sampai weekend gitu. Jadi memang balik lagi dari dunia advertising ke tenant relation itu bener-bener sangat it's a totally different world sih. Nah, jadi kalian bisa paham lah ya kenapa akhirnya saya tersendat-sendat gitu ya dalam membuat sebuah konten gitu. Karena memang kala itu hampir ya istilahnya setiap hari lah bekerjanya gitu kan. Jadi Sabtu Minggu itu kalau misalnya istirahat, gue bener-bener istirahat total gitu ya, resting my mind gitu. Itu pun kalau sempet gitu. Jadi bener-bener tidur aja tuh udah rasanya seneng banget gitu, bisa tidur yang nyenyak gitu ya. Gue sempet bikin teaser di Instagram. Gue udah sempet bikin apa ya, video-video teaser gitu. Cuman memang
Waktu itu tentang apa ya? Kayaknya kalau nggak salah gue mau bahas tentang stres gitu. Iya memang karena gue sedang stres juga waktu itu. Jadi kayak ya itu bisa dibilang buat apa ya, untuk diskusi juga kan gitu teman-teman. Tapi memang dalam perjalanannya gitu sulit banget gitu. Jadi akhirnya gue baru bisa bikin video sekarang gitu ya, right now. Jadi mohon maaf sekali teman-teman sebelumnya gitu. Tapi jujur gue banyak banget belajar hal-hal baru gitu ya dari dunia tenant relation ini gitu, yang memang gue nggak dapatkan ketika gue di advertising gitu. Gue bekerja di advertising itu udah hampir 3 tahun, walaupun memang tentunya pasti ada juga yang dipelajarin, tapi untuk kayak life skillnya itu sebenarnya banyak banget di dunia operasional gitu. Di situ gue belajar mengenai koordinasi, gue belajar mengenai leadership, gue belajar cara negosiasi, gue belajar menghadapi tenan gitu ya, bagaimana kalau misalkan tenan itu komplain gitu. Nah pasti dari kalian sudah ada yang berpikir gitu, Jer, gimana kalau misalnya tenan komplain sama lu gitu kan, gimana sih kalau tenan-tenan komplain gitu. Itu udah kayak gue udah yakin nih pas pertanyaan-pertanyaan kayak gini pasti akan ditanyakan gitu sebenarnya. Well kalau untuk komplainan tenan sebenarnya ya macam-macam ya, balik lagi orang itu macam-macam. Ada yang komplainnya dengan tutur katanya yang sangat sopan gitu ya, dengan bahasanya yang halus, dan dia benar-benar langsung to the point, masalahnya terkait apa gitu, yang sampai lu satu titik lu sampai respect gitu ya dengan orang ini gitu. Jadi kayak dia komplain tapi lu bisa lihat komplainan dia tuh berkelas gitu, cara penyampaiannya dia tuh bagus banget. Tapi tentunya ada juga yang benar-benar ya bisa dibilang kata-katanya iya untuk didengar kurang pantas lah. Ini gue udah filter banget gitu ngomongnya, ya kurang pantas lah, atau which is bisa dibilang agak kasar gitu ya. Sampai-sampai lu mungkin mikir kayak gila ya kok bisa ya orang ngomong kayak gitu. Tuh ada yang gebrak meja, ada yang sampai video-videoin gitu, ada yang apa ya, yang di depan kita ngomongnya nih A gitu ya, tapi nanti di depan orang lain ngomongnya B. Ada teman-teman, ada. Jadi ya macem-macem memang. Kayaknya kesannya kalau gue ngomong kayak gini tuh kayaknya negatif banget gitu ya, kayak bener-bener gila kerjaan lu buruk banget gitu. Tapi sebenarnya tidak sih guys. Walaupun gue bilang dari tadi kayak tenannya komplainnya kayak serem gitu, tenan yang baik sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Ini sesuai dengan kata bokap gue waktu itu ya. Jadi dikala gue waktu itu stres ya, bener-bener lagi capek banget, stres banget, yang udah sampai di levelnya kayak lu exhausted gitu dengan kerjaan ini. Akhirnya bokap gue bilang gitu bahwa ya tenan yang rese pasti ada lah kan, namanya orang pasti macam-macam gitu kan. Tapi percayalah orang yang lebih baik itu banyak, dan itu memang betul gitu. Setelah gue melihat memang yang lebih baik itu lebih banyak teman-teman. Jadi kadang-kadang kita melihat itu mereka tuh cuma marah doang sih, sebenarnya lebih kayak penyampaiannya aja ya. Mungkin ya namanya kan orang backgroundnya macam-macam ya, kita juga gak bisa salahin gitu. Jadi memang ya kitanya harus mengerti gitu. Mungkin kalau lu denger ceritanya gitu ya, kayak tadi yang gue sampaikan, kalian akan berpikir bahwa oh kayaknya dunia tenant relation tuh serem banget gitu ya. It's not an easy job menurut gue gitu. Jadi waktu itu ada teman gue, dia bantu saat serah terima, dan dia bilang kayak gini, Zer lu tau gak sih, dia sampai searching mengenai manual booknya menjadi seorang tenant relation, jadi kayak guideline-nya gitu. Dan akhirnya dia ngomong bahwa gue sampai searching ya di Google, itu gak ada Jer sama sekali guidebook becoming a tenant relation, itu gak ada gitu. Dalam hati gue ya gimana lu mau cari guidebook ya, orang setiap hari aja penuh kejutan gitu kan ya. Itu pekerjaan yang menurut gue penuh kejutan, lu gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Jangan kan besok, detik-detik selanjutnya aja lu gak akan pernah tahu. Ini serius gitu. Sampai kayak suatu waktu gitu ya, gue sampai pernah dapet lah kayak hari pas pagi ke siang gitu ya, itu tuh sepi gitu kan, kayaknya wah tenang, damai gitu kan. Akhirnya gue kayak nyeplos gitu ngomong ke teman-teman gue bilang, kok hari ini damai ya gitu ya, kayak tenang sekali gitu. Itu ngomong kayak gitu tuh jangan pernah ngomong kayak gitu karena ujung-ujungnya nanti hari sorenya lu lihat pasti ada aja, nggak tahu deh apa tapi pasti ada aja. Entar lu lihat ada kejadian inilah gitu kan, ada laporan inilah gitu. Jadi kayak
Wow, memang benar-benar emang nggak boleh lo ngomong kayak gitu, nggak bisa. Nah teman-teman, sebenarnya di video ini gue juga ingin menyampaikan gitu, seperti yang tadi udah gue bilang, gue banyak banget belajar akan hal baru gitu ya, menjadi seorang tenant relation. Tapi dari semua yang gue pelajarin, yang paling banyak gue belajar itu adalah it's about people gitu. Jadi belajar tentang orang, belajar tentang manusia gitu ya. Semua orang punya background yang berbeda-beda, semua orang punya pandangan, pemikiran yang berbeda-beda gitu. Dan dari pekerjaan ini gue jadi lebih mengapresiasi orang-orang yang bekerja di dunia servis sih tepatnya. Apalagi buat mereka-mereka yang memang di frontliner gitu ya, seperti customer service atau misalkan resepsionis gitu. Yang terkadang-kadang bisa dapat komplain yang jujur-jujur aja juga kayaknya bukan salah dia gitu ya kan, bukan ranahnya dia gitu, tapi kenapa jadi gue yang kena bentak misalnya kayak gitu. Jadi memang dealing with people itu nggak mudah teman-teman. Dealing orang dari tenan A ke tenan B, orang satu ke orang yang kedua, itu bisa dengan cara yang sangat berbeda gitu. Cara penyampaian kamu dan segala macam. Kira-kira apa sih orang ini tuh maksudnya kemana sih gitu. Itu bener-bener butuh latihan gitu. Butuh memang ketemu banyak orang dan dari situ lo akhirnya bisa melihat. Tapi ada satu hal yang gue lihat gitu ya setelah gue bekerja di sana gitu. Ternyata memang memahami orang lain itu gak mudah gitu. Dan kenapa sih kadang-kadang jadi kayak bertanya gitu ya, kayak dalam hati introspeksi juga sih sebenarnya, lebih kayak ya bertanya gitu kan ke diri sendiri. Kenapa ya orang itu tuh susah banget gitu untuk memahami orang lain. Orang tuh sulit banget untuk memahami orang lain gitu. Jadi yang seperti tadi gue juga bilang sebelumnya, ada tenan yang memang penyampaiannya itu dengan baik, dengan sopan gitu ya. Tapi ada yang enggak gitu. Nah padahal kalau dipikir-pikir ya lu nggak pernah tahu juga gitu apa yang terjadi dengan orang ini gitu kan. Lu nggak tahu background mereka seperti apa gitu, dan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka, lu tuh nggak pernah tahu gitu. Tapi balik kembali lagi, ya kita memang bekerja sebagai seorang tenant relation gitu. Namun terkadang orang-orang itu memang ya udah itu pekerjaan lo gitu, jadi ya just deal with it gitu kan. Gue termasuk orang yang gak sabaran sebenarnya ya, walaupun teman-teman gue bilang lo termasuk orang sabar sih kak gitu. Sebenarnya gue pun juga orangnya ada limitnya gitu. Dan gue juga kalau ngomong kan ceplos-ceplos gitu ya, jadi sometimes kalau misalnya ketemu tenan pasti ada aja gitu kan yang bikin naik emosi gitu ya, sudah mulai naik harusnya kayak sabar gitu. Tapi ya that's the beauty, itulah keindahannya sih gue rasa dunia tenant relation. Dan kalau misalnya lu tanya apakah sampai hari ini masih ada tenan yang telepon gue, masih teman-teman. Jangankan kita ngomongin tenan gitu ya, belum kontraktornya, belum suami belum istrinya, belum penyewanya, belum agen penyewanya, banyak gitu. Jadi memang yang dilayani itu nggak cuma tenan satu kepala doang gitu, tapi banyak banget yang harus dilayanin sebenarnya kayak gitu. Gue juga pengen cerita ada satu experience gitu ya teman-teman, yang seperti tadi gue bilang, gue tuh bukan orang yang sabaran sebenarnya gitu ya. Kayak ya ketika lu udah bener-bener di satu titik yang lelah gitu ya, itu kan sometimes ya udah lu juga lelah gitu. Jadi suatu ketika gue ingat banget itu ada satu tenannya lansia. Jadi dia komplainnya terkait masalah parkir waktu itu. Terus gue udah menjelaskan karena berkaitan dengan zona gitu ya, dan tower dia ada di sini gitu, jadi masuknya zona ini bu gitu. Gue udah menjelaskan terkait itu, dan kemudian ternyata dia ketemu sama satu tenan yang serah terima tapi di tower yang berbeda gitu teman-teman. Nah di tower yang berbeda ini masuk zona yang berbeda juga gitu. Jadi dia masih bilang loh kok dia dapetnya di situ gitu kan, masih bisa dapet. Nah terus gue cuma bilang ya karena zonanya beda bu, towernya beda gitu. Dan dia waktu itu cuma bilang bahwa kamu nggak ngomong kayak gitu ke saya gitu. Terus gue yang kayak dalam hati, udah gue jelasin tadi gitu kan. Nggak, kamu nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu ya ke saya terkait zona itu, nggak ada, kamu nggak ada ngomong gitu ke saya. Terus gue cuma kayak
oh gitu, Bu saya tadi udah jelasin. Enggak, kamu nggak jelasin ke saya. Teman-teman, tenants always win gitu ya. Bagaimanapun juga dia adalah penghuni, dia adalah yang punya gitu. Dan istilahnya ya udahlah ya, sabar aja gitu, gue udah nggak mau ribut gitu kan. Tapi memang waktu itu dia sempat ngomong bahwa istilahnya seakan-akan bahwa gue tuh bohongin dia gitu, bahwa terkait yang masalah parkir itu, padahal memang zonanya itu berbeda, ditawar yang berbeda gitu. Jadi dia sampai bilang, tuh kan Zirika, lihat Tuhan tuh langsung berikan jalan, katanya kayak gitu. Gue kayak hah gitu, sumpah itu ya. Gue bersyukur sih gue bekerja di masa pandemi gitu ya, dengan menggunakan masker gitu. Jadi gue bener-bener, kan gue orangnya sangat ekspresif ya, jadi kalau untuk menahan muka tuh sulit banget gitu. Jadi pas dia ngomong gitu, gue literally di belakang masker tuh yang kayak hah gitu. Tapi untungnya untuk pakai masker gitu ya, jadi ya itu nggak terlihat, tapi itu udah capek banget gitu, karena memang hari itu gue juga capek banget, banyak yang harus gue kerjakan. Tapi ya begitulah. Jadi terkadang gue cuman berpikir gitu, orang tuh sebenarnya kalau dia menyampaikannya dengan baik gitu ya, pasti kita juga akan layanin dengan baik. Maka sometimes gue juga mikir gitu, kayak kalian ngomong seperti itu, kalian menyampaikan seperti itu, kalian pernah nggak sih berpikir nanti untuk jangka panjangnya seperti apa? Kalau misalkan kalian tinggal di situ, kalian akan tetap butuh orang ini, gitu kan? Tapi itu yang kadang-kadang gue tuh suka, ya namanya apa ya, kayak ya kita pikir aja gitu, kayak kadang-kadang wondering gitu kan, kayak mereka berpikir nggak ya sampai ke situ gitu. Dan memang gue rasa ya jangan pernah memberikan ekspektasi sih ke orang gitu, jadinya bahwa lu berharap oh harus orangnya seperti ini. Ini gue ngomong nggak cuman berkaitan dengan tenant, tapi gue rasa dimanapun gitu ya, saat kalian bekerja jangan pernah berekspektasi banyak sih sama orang gitu. Tapi berekspektasilah dengan diri lu sih, gue rasa. Karena bukannya nanti lu akan menyesal atau enggak gitu, tapi kebanyakan orang yang tadi gue bilang, ternyata memahami orang lain itu gak gampang. Dan gak semua orang punya skill seperti itu, sampai bisa di titik seperti itu tuh, itu gak gampang teman-teman. Apakah emang gak ada zero orang kayak gitu? Ada, gue yakin ada, gak mungkin gitu. Gue yakin ada, tapi untuk melihat orang seperti itu benar-benar lu harus melihat dia juga dalam berbagai circumstances, dalam berbagai situasi lah. Jadi lu baru bisa memutuskan, mendapatkan kesimpulan gitu bahwa oh emang betul orang ini tuh kayaknya gue bisa berharap nih sama orang ini gitu. Kalau enggak sih lebih baik jangan pernah berpikir, always, kalau gue prinsipnya always berpikir untuk worst case sih. Di situ sih yang gue banyak belajar, jadi kayak oh akhirnya kayaknya lu jangan banyak berekspektasi sama orang, tapi lu yang harus mencoba. Gue nggak bilang bahwa gue adalah orang yang sudah melewati itu, tidak loh teman-teman, nggak sama sekali. Tapi gue rasa ketika lu sudah mulai untuk wondering, untuk mulai mencoba memahami orang gitu, men, gue jauh banget dari berhasil, gue bilang. Seperti yang gue bilang gitu kan, apalagi gue orangnya juga ceplos-ceplos segala macam. Tapi disitulah memang diuji gitu kan, oh gimana ya kamu menyampaikan sesuatu ke orang, penggunaan kata-kata kamu gitu. Dan makanya memang itu adalah pekerjaan yang gak mudah. That's why I really respect people yang bekerja di dunia service gitu. Kalian hebat sih guys. Tapi tenan tuh memang lucu-lucu sih guys. Kadang juga gue mendapatkan tenan yang maksudnya kalau komplain tuh seakan-akan kayak gue kayak Tuhan gitu. Kayak Bu, saya pengen komplain nih soal ini, saya gini, gimana ya Bu ya, gimana gitu kan. Maksudnya gue bukan orang yang bisa langsung kayak hey gue langsung kasih mukjizat gitu, nggak gitu Bapak Ibu, konsepnya tidak seperti itu ya, nggak gitu. Jadi kadang-kadang kayak nih komplain tapi bukan hal yang ranah gue gitu kan, yang kayak ya gimana ya Pak, saya juga bingung gitu. Atau kan misalnya kadang juga kayak coba deh Ibu bayangin kalau saya jadi saya gini, dalam hati gue juga kayak saya tahu Pak gitu, tapi kan pasti oh gitu ya Pak gitu. Ya menurut saya juga ya betul sih, Bapak ngomong kayak gitu ada benarnya. Jadi that's how you negotiate with people gitu. Padahal kalau dalam hati gitu kan kayak Pak saya juga mau ngomong gitu, tapi kayak gitu kan nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang lucu aja gitu, kayak sekarang kayak flashback kembali gitu ya. Ya how you dealing with people, it's
apa ya, itu memang bener gak ada manual booknya teman-teman. Itu memang harus dilatih dan memang harus terjun langsung ke lapangan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, gue rasa untuk memahami orang lain ini memang butuh banyak sekali berlatih, belajar gitu. Tapi sometimes coba take a moment aja ketika lu mau marah gitu ya, atau lu beri komplain gitu. Coba dilihat gitu kan, siapa sih yang sebenarnya lu ajak bicara gitu. Coba wondering gitu, kira-kira jangan sampai itu menyakiti hati mereka gitu ya, dalam arti bahwa harus dipastikan bahwa lu komplain tentang komplainannya gitu ya, bukan malah menyerang atau menyakiti seseorang gitu. Itu jangan sampai itu terjadi gitu. Dan buat gua sih, kalau kita sama-sama udah mempunyai interest ke situ, gua rasa bayangin deh guys kalau misalkan semua orang seperti itu gitu. Gila, damai banget ya sih gua. Gua nggak bilang ini bisa berlaku untuk semua orang gitu, dan semua orang juga punya waktu sendiri untuk belajar gitu ya. Masing-masing mungkin berbeda-beda, tapi buat gua sih kalau lu sudah interest dan melewati satu langkah kecil itu aja, that's already good sih. Mungkin kalian wondering gitu ya, apakah gue menyesal gitu pindah menjadi seorang talent relation ketika gue mutasi ke sana, ternyata gue bekerjanya seperti itu gitu ya. Tidak, gue tidak menyesal pindah mutasi ke talent relation, enggak. Gue mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, tapi memang dalam perjalanannya, setelah melihat beberapa pertimbangan, gue memutuskan untuk tidak lanjut gitu ya. Apakah gue akan menjadi seorang talent relation nanti di masa depan lagi gitu ya, in the future gitu, gue juga nggak tahu gitu ya. Nah, jadi sekarang fokus lo ngapain sih Zer gitu. Sekarang gue sedang fokus kembali ke usaha teman-teman gitu ya. Jadi memang sebelum gue bekerja di dunia korporat pun juga gue sebenarnya ada usaha gitu ya, walaupun usaha keluarga. Kemudian tentunya podcast teman-teman. Jadi gue pastinya juga akan lanjut gitu ya untuk membuat video-video. Jadi tolong terus support channel Insight with Z ya teman-teman. And that's all for the video today guys. Thank you banget buat kebersamaan kita. I hope you like this video gitu ya, dan semoga juga bisa memberikan inspirasi karena gue sharing pengalaman gue aja gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, untuk memberikan komentar dan juga share ke teman-teman yang lain ya teman. So I'll see you on my next video and dah.